ngapain sih pindah Jakarta? Di daerah lain juga sama. Betul, itu nggak salah juga. Ibu kota itu kan center, pusat gravitasi. Ekonomi, politik, apapun, sehingga budaya pun terjadi akulturasi. Momentum Lebaran adalah naluri untuk kembali ke tanah kelahiran. Pernah dengar hilir mudik? Ya, hilir mudik itu adalah hilir, mudik itu adalah hulu. Maka mudik kembali ke hulu, kembali ke asal, kembali di mana tempat kita lahir. Sebagian pihak kemudian melihat ini sebagai ceruk untuk mendapatkan keuntungan ekonomi. Sejak merantau 2019 silam, segala upaya ditempuh agar bisa menikmati Lebaran di kampung halaman. Ini cerita waktu Ardi Rosyadi mudik 2 tahun lalu menggunakan kereta api. Dari Jakarta menuju Semarang. Beli tiket orangnya nyobain datang ke stasiun itu yang 2022. Oke. Yang 2022. Post-Covid. Post-Covid. Jadi 2022 itu kan momentumnya adalah momentum orang awal boleh balik ya. Nyobalah ke sana, ke stasiun. Tetap nggak bisa, disuruh untuk memantau aplikasi. Oke. Karena kalau memantau aplikasi itu biasanya lebih akurat dan apa namanya real time-nya lebih enak. Nah, kata petugasnya di sana, udah mas pantau aplikasi aja, nanti bisa cek. Itu berarti H-5 mantau terus itu mulai H-4, H-3, H-2, H-1. Bukan deh, H-2 Lebaran, sorry. H-2 Lebaran. Jadi H-2 Lebaran itu benar-benar sampai pagi itu masih tiap waktu mesti ngeliatin. Dapat H-5 jam sebelum pemberangkatan. Jadi 5 jam sebelum berangkatan di H-2. H-2. Sebagai transportasi darat, kereta api memang menjadi primadona untuk mudik. Yang gue rasakan adalah ketenangannya ketika gue harus menggunakan kereta itu. Walaupun naik bus sekarang, gue tiap bulannya itu balik itu juga naik bus. Bagaimana dengan bus? Fasilitasnya berkurang sedikit. Ia adalah pengusaha PO Bus Sumber Alam. Nah, di Sumber Alam, sejak kereta api mengeluarkan dulu bisa H-90, saya berusaha mengikuti standar yang sama. Dan kami sudah sejak 2019, berarti mungkin 5 tahun yang lalu, itu kami sudah bisa mengeluarkan tiket H-90. Sehingga penumpang sudah bisa merencanakan perjalanan lebih lama, lalu bisa menabung. Perjalanan dengan bus memang penuh dengan tantangan. Salah satunya adalah macet, khususnya saat arus mudik dan balik Lebaran. Pengalaman terburuknya itu mungkin tahun berapa ya, saya lupa, tapi belasan. Saat itu macet sekali, sehingga sampai 72 jam itu diperlukan perjalanan untuk 1 kali jalan. Sehingga kami ngumpulkan penumpang jam 1 siang, jam 8 malam itu masih ada sisa sekitar 10 bis yang belum terangkut. Jadi sekitar 400 sampai 500 orang. Itu jam 8. Kami sudah ngasih makan malam, sudah ngasih snack, minuman, dan lain-lain. Tapi di situ ya akhirnya kan marah. Karena mereka bukan butuh makanan, mereka nggak butuh uangnya dikembalikan, mereka butuh berangkat hari itu. Karena besoknya harus kerja atau memang waktunya mendesak.
Jadi saat itu saya kasih solusi, lalu kita tunggu bareng-bareng yang mau berangkat malam itu juga hingga sampai jam 1 malam. Dan Lebaran adalah momen yang tidak bisa untuk tidak menaikkan harga tiket. Kalau pas hari biasa, kita jalan dari Jogja ke Jakarta, itu kan ngangkut penumpang. Walaupun ada kadang kosong, kadang isi, ya kan. Tapi saat Lebaran, bis kita yang di Jogja kosong, itu memang diarahkan ke Jakarta untuk menjemput penumpang ini. Sehingga seolah-olah penumpang ini beli tiketnya memang 2. Bangku yang kosong itu bawa ke sini dong, karena saya mau pulang. Gitu loh. Sehingga dia seolah-olah membeli 2 tiket itu. Karena 1 tiketnya untuk bawa unitnya ke Jakarta dalam kondisi kosong. Itu, dan tentunya ada pengeluaran-pengeluaran lain yang saat Lebaran memang membengkak ya. Bagi sejarawan, kenaikan harga sudah terjadi sejak zaman Belanda. Namanya Tuslah. Tuslah ini dari zaman Belanda ya. Jadi Belanda memberlakukan tiket itu berdasarkan jarak, berdasarkan kelas, dan berdasarkan jarak, kelas, kelas dalam arti kelompok masyarakat juga ya. Jadi di dalam keretanya juga nanti dibagi-bagi. Nah, Tuslah ini biasanya diberikan kepada kelas menengah ke atas karena kemampuan ekonomi kan, finansial gitu. Jadi sebenarnya Tuslah ini nanti diiming-imingannya adalah ada makanan gratis, ada fasilitas tambahan lain. Padahal mah kita bayar dari kenaikan harga tiket itu. Jadi kalau dulu itu kan kita menunggu pemerintah itu sampai H-7 ada perubahan harga BBM enggak? Itu. Lalu dihitung dulu tuh sama pemerintah, ya kan? Kira-kira kebutuhannya berapa, permintaannya berapa. Lah itu nanti ditentukanlah harga Tuslah. Itu keluarnya H-8 kira-kira. Jadi kita cuma punya waktu 1-2 hari untuk membuat tarif sesuai jarak, lalu kita sebarkan ke agen-agen. Nah, karena sudah ada batas atas, batas bawah, tidak ada lagi pengumuman Tuslah. Tapi antar pengusaha biasanya intip-intipan harga. Nunggu sana dulu ngeluarin harga gitu loh. Dengan alasan operasional, harga tiket harus dinaikkan saat arus mudik dan balik. Tapi, bagaimana mengatasi kendala di perjalanan? Karena walaupun jalan raya itu di luar kemampuan kami, tapi kita harus bisa memprediksi atau memperhitungkan kemungkinan terburuk. Dan itu yang kami lakukan sekarang. Jadi kami mengantisipasinya dengan ada tambahan-tambahan dari teman-teman PO Pariwisata. Kami bekerja sama gitu supaya apa? Tidak terjadi penumpukan penumpang di Jakarta. Antisipasi itu didasarkan pada aturan satu arah saat puncak arus mudik dan balik. Hal ini ternyata tak menguntungkan perusahaan. Jadi kita itu kadang berpikir pemerintah ini kan masih sangat Jakarta sentris. Jadi saat diberlakukan one way itu saat mudik, maka dari Jakarta seolah-olah arusnya itu cuma keluar dari Jakarta. Jadi tidak memperhitungkan gimana kita mengembalikan unit dari Jogja ke arah Jakarta, gitu loh. Ini kan kayak melawan arus yang sangat besar itu. Lah, kami sudah meminta sebenarnya kalau misalkan bisa di kontraflow atau khusus kendaraan yang umum dari sini diperbolehkan masuk ke arah Jakarta. Tapi itu tidak bisa, makanya itu memang cost-nya juga jadi tinggi karena waktu tempuhnya lebih lama. Sehingga unit yang harusnya bisa balik sana untuk ngangkut penumpang segera, itu kan agak tertahan perjalanannya. Bagi Pulau Jawa, sejak adanya tol Trans Jawa, jarak tempuh memang lebih singkat. Begitu pula dengan perekonomian pasca COVID-19 yang mulai membaik. Perusahaan bus pun berlomba-lomba memberikan yang terbaik. Kelas non-ekonomi kini banyak variannya. Orang bisa milih yang paling murah sampai yang paling mahal itu punya kelasnya. Itu yang disebut sebagai kebebasan dalam memilih ya. Lu sesuai dengan kantong lu sendiri kayak gitu. Tapi soal keamanan, soal kenyamanan itu kayaknya hak semua orang deh untuk dapat itu. Dari dulu emang kami melayaninya segmen pekerja. Jadi saya ini kalau bisnis dikasih wejangan sama ayah saya kan istilahnya kayak saat Tuslah gitu ya misalkan. Harga kami bisa dibilang paling rendah atau akan menjadi patokan ini batas bawahnya. Gitu. Kenapa? Karena pekerja inilah yang setiap hari bukan cuma masa Lebaran ini yang menghidupi kami. Sehingga itu yang harus kita layani.
Jadi walaupun sekarang segmen-segmen yang luxury masuk dan mungkin memang secara hitungan bisnis lebih menguntungkan lah ya. Tapi kami terus berusaha menjaga kalau semua main ke luxury nanti siapa yang ngopeni kelas yang selama ini kami layani gitu loh. Tradisi Imlek, tradisi Tahun Baru lain, kemudian tradisi Lebaran. Ini kan sebenarnya yang paling diuntungkan adalah para pelaku ekonomi. Ya, karena dengan menaikkan harga dan seterusnya. Nah, jadi di situ transaksional, jadi ekonomi. Nah, makanya akhirnya mudik itu apapun jadi dianggap perjuangan. Kena macet, kena imbas. Panjang ya Pak, macetnya ya Pak? Macet sampai Bumi Ayu. Sampai Bumi Ayu. Ya.